pemimpin tertinggi BPIP harus Ibu Megawati. Apa dasarnya coba? Kenapa nggak Habib Rizik misalnya? Nah, Rizik sendiri kan sikap menentang Pancasila itu jelas. Justru itu. Wajar kalau dikasih Megawati, karena Megawati sampai hari ini tetap konsisten membicarakan soal Pancasila. Pak Rocky harus tahu bahwa riset di Indonesia, partai yang tetap konsisten bicara Pancasila adalah PD Perjuangan. Ya, itu Dan di sana adalah Megawati, karena pemimpinnya adalah Megawati. Yang wajar lain kalau Pak artinya Jokowi tidak kemudian memberi kesempatan kepada Ibu Gini Megawati. ya, riset itu mau mengatakan cuman Megawati yang konsisten, yang lain tidak konsisten. Karena itu yang lain anti atau non Pancasilais kan. Kan itu kesan buruk kan. Jadi bukan begitu humas politik. Cara merawat politik bukan hanya kami. Itu yang saya bilang, ego itu menimbulkan ego tandingan kan akhirnya. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit this season, I still be the greatest. Politik identitas itu laten di dalam sejarah atau dalam antropologi kita tuh. Jadi nggak ada soal politik identitas. Yang jadi soal adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengedarkan citizenship. Jadi kalau rakyat tumbuh di dalam identitas, ya biasa aja kan. Selama ada yang disebut cross-cutting loyalties, istilah overlapping consensus. Jadi pemerintah tugasnya adalah menciptakan ruang di mana terjadi percakapan antara warga negara supaya overlapping consensus itu tidak membuat ketegangan ideologi tumbuh secara vertikal. Jadi ada percakapan horizontal. Itu yang nggak dilakukan oleh pemerintah. Jadi benar bahwa pemerintah karena malas melakukan cross-cutting loyalties, dia langsung pakai hukum aja tuh. Hukum bilang begini, larang, bubar. Loh itu pendekatan opresif justru. Kalau pemerintahnya cerdas, dia bisa layani perbedaan itu untuk menghasilkan ulang keakraban primer yang pernah kita punya tuh. Kalau kankernya sudah stadium 4, karena kalau kata Bung Komar, kalau kankernya sudah stadium 4 karena Pak SBY membiarkan yang lama, apakah nggak perlu pakai hukum yang lebih keras gitu Bung Rocky? Kalau SBY yang memulai stadium 4 itu, kan stadium 4 terjadi di era Pak Jokowi kan. Dulu dia laten aja tuh, ya cancer ada tapi dia tidak metastasis. Dia bahkan melakukan bunuh diri itu pelan-pelan, sel kanker itu punya kemampuan bunuh diri. Karena supaya dia nggak mengganggu yang lain tuh. Apoptosi namanya dalam ilmu kedokteran. Apoptosi itu terjadi perlahan-lahan sehingga demokrasi kita tumbuh. Sekarang dia metastasis di era Pak Jokowi. Itu problem saya. Kenapa? Karena kemampuan untuk menghasilkan kesetaraan di dalam cara memandang persoalan, tidak inward looking untuk mengatakan kami Pancasila. Memilih diksi aja itu udah menimbulkan pengklasifikasian. Kami Pancasila. You bukan. Berarti saudara bukan. Kalian radikal. Berarti kami bukan tuh. Jadi cara mengemas public opinion itu juga keliru. Mungkin nggak dimaksudin Pak Jokowi. Tapi lingkaran di sekitarnya kok nggak bisa brief dengan narasi yang beradab sedikit itu. Itu merangsang kemarahan orang. Merangsang politik identitas semakin mengental. Iya karena dianggap ini kok diskriminatif. Bang Omar sebelum ke Mas Eko, gimana menanggapinya? Ya, itu pernyataan Bung Rocky ya, begitu ya, kita hargai itu. Tapi teman-teman yang berseberangan ini kan ideologinya jelas, tidak mengakui Pancasila, tidak mengakui Undang-Undang 45. Ya, tindakan pemerintah juga harus tegas. Ya. Kecuali kalau mereka merasa, oh kami bagian dari Pancasila, silakan bergabung. Tidak ada masalah. Kapan ada pernyataan bahwa mereka Pancasila ya? Coba saya uji. Gimana? Ketinggalan bergabung kan? Tidak, kalau merasa dia bagian dari Pancasila, oke kita bergabung, memperkuat gagasan pemerintah tentang saya adalah Pancasila. Tapi ini mereka jelas-jelas ideologinya berbeda kok. Negara ini punya alat yang cukup. Ya. Laporan intelijen semua lengkap dengan tindakan mereka yang sudah dianggap mengancam, makanya tindakan pemerintah seperti itu. Dan ini tepat menurut Anda? Iya tepat, itu tepat. Coba saya uji kecil ya. Coba kasih saya keterangan kenapa pemimpin tertinggi BPIP harus Ibu Megawati. Apa dasarnya coba? Kenapa nggak Habib Rizik misalnya?
Nah, itu persoalannya. Nah, iya apa? Kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Habib Rizik sendiri kan sikap menentang Pancasila itu jelas. Justru itu. Wajar kalau dikasih Megawati, karena Megawati sampai hari ini tetap konsisten membicarakan soal Pancasila. Jadi, gini. Jadi, yang dianggap konsisten membicarakan Pancasila cuma Ibu Megawati. Karena cuma itu yang ada di daftar Pak Jokowi. Kenapa? Karena Megawati adalah anaknya Bung Karno tuh. Kan cuma itu pikiran publik kan. Itu yang saya bilang tadi, tidak dibuka overlapping konsensus. Jadi ya itu pandangan Pak Rocky. Tapi Pak Rocky harus tahu bahwa riset di Indonesia, partai yang tetap konsisten bicara Pancasila adalah PD Perjuangan. Ya, itu dan di sana adalah Megawati, karena pemimpinnya adalah Megawati. Itu yang wajar lain kalau Pak Jokowi tidak kemudian memberi kesempatan kepada Ibu gini Megawati. Ya, riset itu mau mengatakan cuman Megawati yang konsisten, yang lain tidak konsisten. Karena itu yang lain anti atau non Pancasilais kan. Kan itu kesan buruk kan. Jadi bukan begitu humas politik. Cara merawat politik bukan hanya kami. Itu yang saya bilang. Ego itu menimbulkan ego tandingan kan akhirnya. Mas Eko, over kalau ego Pancasila. Tidak apa-apa, ego tandingan dalam perdebatan Pancasila oke, tidak masalah. Tapi ego tandingan dengan ideologi yang berbeda, yang jelas kita beda dan itu harus kita teruskan. Kita akan bahas itu mengenai indeks kebebasan, bagaimana negara merawat indeks kebebasan dan civil liberty usai jeda. Kami akan silakan kembali. Baik. Yang paling baru deh Bang Komar, kita lihat nih beberapa waktu terakhir termasuk nih menjadi isu awal di tahun depan ketika pemerintah agak ragu-ragu icuk bahasa badmintonnya untuk memberikan izin baru kepada Front Pembela Islam. Perspektif Anda gimana? Ya, ini termasuk juga bagian dari kebebasan sipil. Pemerintah masih mempelajari soal anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka. Apakah benar di situ dicantumkan jelas kok mereka tidak mengakui Pancasila? Kalau di zaman Pak SBY 2 kali diperpanjang, 3 kali itu ya. Menurut Anda salah atau benar? Itu penilaian publik ya, saya tidak menilai itu. Tapi karena dibiarkan 10 tahun itu, yang tadi saya sampaikan, sekarang terjadi kan. Saya agak bingung, emang izin itu dalam hukum administrasi artinya dispensasi terhadap keadaan yang dilarang. Apabila orang buat organisasi mesti minta izin dalam pengertian negara yang bolehkan atau tidak bolehkan, artinya kembali per hukum divisi tadi, kebebasan berserikat dilarang di Indonesia kalau begitu. Saya kira bukan izin istilahnya. Bung Rocky. Saya terangkan fondamen filosofinya ya supaya kita rada lurus lah logikanya. Seseorang diberi izin sebagai exception dari yang dilarang. Dalam demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang terbalik, semua dilarang kecuali diberi izin itu. Jadi itu logika yang palsu. Yang kedua, soal isu segala macam itu, kalau kita bikin analisis yang agak dalam, itu artinya jangan sekedar HTI dilarang. Kalau pakai teori tadi, global, ketakutan global itu. Bikin Guantanamo di Pulau Seribu, kalau mau konsisten gitu kan. Kenapa nggak konsisten ikut? Dan ternyata Guantanamo tuh banyak juga yang ngaco kan. Jadi Anda kalau mau bikin sesuatu analogi, jangan tanggung-tanggung supaya nggak gagal dalam reasoningnya. Yang ketiga, soal kebebasan berpendapat. Kemarin kasusnya, saya kasih kasus yang agak hangat aja supaya kita bisa langsung periksa. Saya bilang begini di ILC, Pak Jokowi tidak paham Pancasila tuh. Orang marah tuh. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, kenapa orang nggak marah? Padahal dua-duanya statusnya pendapat gitu kan. Sekarang timbul semacam kesan, hanya pendapat yang pro-rejim yang disebut kebebasan berpendapat. Padahal, terutama mahasiswa saya kasih kuliah dasar konsep logika ya. Yang penting jangan tersesat. Gini ya, supaya nggak tersesat itu. Seseorang bebas kalau di depannya ada dua pilihan. Mau pilih yang A atau B, positif atau negatif. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, beban pembuktiannya di saya mesti buktikan beliau paham Pancasila. Dan saya anggap berat bagi saya membuktikan beliau paham Pancasila. Maka ada pilihan kedua, Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Bagi saya lebih mudah membuktikan itu. Karena itu saya pilih itu. Dua-duanya pendapat, saya memilih yang bisa saya buktikan itu. Dalam konteks kebebasan berpendapat, problemnya di? Ya ini tadi, saya hanya bebas kalau ada dua pendapat. Maka saya pilih yang bisa saya buktikan.
Karena dalam kebebasan berpendapat, yang penting argumen Anda bisa Anda buktikan apa enggak, bukan cara Anda sopan apa enggak sopan. Negara sudah cukup dewasa belum dalam mengelola itu, Bung Rocky? Negara itu kekanak-kanakan. Oke, Bang Komar, terakhir sebelum kita nanti ke Mas Eko dan kita break, kita ada topik lain. Gimana Anda lihatnya? Bung Rocky logikanya bagus. Tapi logika yang bagus itu harus ditanam juga di negara yang masyarakatnya juga alam pikirannya juga bagus. Kalau tidak pikiran bagus untuk dia sendiri, bukan untuk publik kan gitu. Saya lagi investasi pikiran bagus justru. Yang terakhir, jadi intinya FPI diperbolehkan untuk lanjut atau enggak menurut Itu pendapat urusan Anda? pemerintah lagi mempelajari dokumen. Oke, yang urusan Komarudin Watubun dan juga PD Perjuangan adalah apakah amandemen konstitusi dan GBHN perlu sekali tahun 2020 kita lihat dalam konstitusi baru kita. Kita akan bahas itu saja dah. Rocky, 2020 politik demokrasi kita cuaca gelap, mendung atau masuk musim semi setelah kemarin kata Anda mendung? Udah pasti halilintar. Karena Anda bayangkan pemilu pilkada itu bulan September ya. September tahun Berarti kurangin 6 bulan udah panas itu. Mulai bulan Maret udah panas pilkada itu. Bulan Maret itu negara harus mulai bayar utang. Krisis ekonomi mulai awal Februari itu. Partai-partai kantongnya kosong semua itu. Mau rampok APBN terbatas yang ada di DPR tuh. Jadi kita mesti bayangkan itu. Bahwa ada keadaan yang bisa memberantakkan ide demokrasi itu lewat pilkada itu tuh. Kenapa itu potensial terjadi? Karena tadi saya terangkan bahwa tidak ada kondisi citizenship. Orang masih tumbuh dalam dendam itu. Seluruh fasilitas politik masih dikendalikan negara tuh. Anda bayangkan misalnya pilkada itu bisa seperti kejadian di Munas Golkar, intervensi negara itu in optima forma, absolut terbaca intervensinya tuh. Nah bagian itu juga akan masuk ke situ. Mereka yang dendam pemilu hari ini, pemilu kemarin juga akan memanfaatkan itu. Radikalisme masih akan dijadikan sebagai wacana. Jadi saya membayangkan itu kayak ada namanya kampung petir di Ciganjur itu yang setiap detik ada petir di situ tuh. Nah bahayanya kita tidak punya penangkal petir yang mampu untuk mengatasi 30.000 megawatt petir pilkada itu. Jadi pilkada 2022 itu akan jadi pesta petir. Oke, terima kasih.